pengembangan diri saya dalam proses kreatif seorang guru, yaitu saya sendiri untuk kegiatan pembelajaran saya di dalam kelas, Pak. Oh begitu ya. Iya, Pak. Jadi dalam rangka itu apa kira-kira yang sudah disiapkan? Ya. Untuk persiapan saya seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya, bahwa saya selalu menyiapkan berbagai perangkat dan media pembelajaran, Pak. Oh begitu. Jadi terus selain daripada itu, apalagi yang disiapkan? Selain daripada itu, saya ingin menyiapkan tentang bagaimana untuk mengembangkan diri saya dalam kegiatan memimpin pembelajaran di dalam kelas, Pak. Oh begitu ya. Iya, Pak. RPP-nya gimana, sudah siap? RPP alhamdulillah sudah siap semua, Pak. Jadi dalam rangka ini kan tentu kalau dia punya visi diri, visi kelas, kira-kira apa yang menjadi visinya? Ya. Visi saya yaitu saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan pelajar, murid-murid yang berbeda-beda di dalam kelas saya. Itu visi saya yang utama. Terus langkah apa yang akan dilakukan di dalam kelas nanti? Ya. Langkah yang saya akan lakukan yaitu ingin mengembangkan bagaimana bisa dalam memenuhi kebutuhan pelajar murid-murid ini tadi yang berbeda-beda, terutama masalah indikator dari yang saya sudah memenuhi pelajar murid-murid, hanya mungkin karena murid yang berbagai macam karakter, di situ yang ingin bisa kembangkan. Terus apakah sehubungan dengan visinya itu, apakah itu sudah langkah-langkah pembelajarannya sudah disiapkan? Ya, untuk langkah-langkah pembelajarannya saya juga sudah siapkan semuanya. Misalnya indikatornya semua murid saya jelaskan dan mereka bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah, dan mereka bisa menikmati proses belajar karena sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Hanya saja ada kendala beberapa siswa yang belum bisa memenuhi sepenuhnya. Jadi sehubungan dengan visinya ini, pada dasarnya apa tujuan utama yang ingin dicapai? Baik, Pak. Tujuan utama yang saya ingin capai di sini adalah misalnya sumber belajar dari diri saya sendiri atau dari media mana saja, untuk meningkatkan potensi dari berbagai minat peserta didik, misalnya dari situasi mereka belajar di setiap hari dalam kelas. Iya. Kira-kira dalam rangka untuk meningkatkan minat belajar siswa itu, strategi apa yang sudah cocok?
pembelajaran yang diterapkan kepada siswa yang berbeda-beda, misalnya di setiap akhir proses, misalnya mereka dalam kerja kelompok, saya selalu memberikan LKS, dan di situ saya bisa menelaah cara belajar mereka, bagaimana mereka bisa dapat menangkap dan memahami pembelajaran dengan gaya mereka masing-masing. Terus kalau untuk mengevaluasi diri Bapak sendiri, Ya, berarti keberhasilannya gimana? untuk mengevaluasi keberhasilan saya, di situ saya bisa mengambil dari hasil yang saya kembangkan kepada murid-murid. Misalnya dari 0 sampai 100%, misalnya di situ bisa ada beberapa siswa mungkin cuma 60%, 70%. Dari situ saya bisa memahami bagaimana kemampuan saya untuk menerapkan pembelajaran kepada murid-murid yang berbeda-beda. Sampai sejauh ini kira-kira dari sekian langkah-langkah yang sudah diambil, ada nggak tantangannya? Ya. Tantangan di lapangan. Ya, baik Pak. Pertanyaan yang bagus. Untuk tantangan saya, yang pertama yaitu menghadapi gaya belajar siswa yang berbeda. Kemudian tantangan untuk siswa yaitu dengan karakter mereka yang agak susah kita atur untuk bagaimana memahami atau memperhatikan pembelajaran yang saya bawakan. Itu kesulitan yang saya hadapi. Kalau sejauh ini tingkat keberhasilannya kalau kita andaikan dari angka 1 sampai 10, ini kira-kira itu berada di angka di mana? Ya. Di angka 1 sampai 10 untuk kegiatan yang saya lakukan, pembelajaran yang saya lakukan kelas itu mungkin baru sampai di angka 7 Pak. Jadi kira-kira apakah ini mau dikembangkan lagi ini atau gimana? Ya, Pak. Jelas saya ingin mengembangkan dari angka 7, mungkin saya bisa menaikkan ke angka 8 atau bahkan mungkin ke angka 9. Kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan supaya yang dari angka 7 itu bisa meningkat ke angka 8 atau 9? Ya. Yang dukungan jelas dari diri saya sendiri, saya sudah siapkan semuanya. Dukungan yang lainnya mungkin saya bisa membutuhkan saran atau pendapat-pendapat dari para rekan-rekan guru saya di sekolah, mungkin bisa juga dari kepala sekolah. Kalau untuk dukungan ASIK kira-kira gimana? Untuk dukungan aset di sekolah kami masih agak kurang, bisa dibilang mungkin baru 80%, belum memenuhi sepenuhnya. Tapi kira-kira apakah itu bisa dimaksimalkan untuk dalam rangka untuk bisa mencapai angka 8 atau 9 itu? Untuk memaksimalkan itu aset yang ada di sekolah kami, ya saya bisa memaksimalkan aset yang ada di sekolah saya. Ya,